Baik, di sini saya akan memberikan langkah-langkah analisis regresi linear satu prediktor atau yang kita kenal juga sebagai analisis regresi linear sederhana. Di mana langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan data yang akan kita analisis. Di sini sudah disajikan satu kasus di mana seseorang hendak melakukan penelitian terkait pengaruh hasil prestasi siswa terhadap sikap ilmiah siswa pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 4 Denpasar, di mana objek penelitiannya adalah siswa kelas 11 IPA 1 sebanyak 30 orang yang telah diberikan angket untuk mengetahui seberapa besar hubungan atas pendugaan atau peramalan hasil prestasi siswa terhadap sikap ilmiahnya. Di mana di sini kita memiliki variabel yang pertama yaitu variabel X yang berperan sebagai prediktor, di mana variabel X ini adalah hasil prestasi, kemudian variabel yang kedua yaitu variabel Y yang berperan sebagai kriterium, di mana variabel Y di sini adalah sikap ilmiah. Setelah diberikan angket, data-datanya kita sajikan ke dalam sebuah tabel, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuka program SPSS. Pada program SPSS, kita klik pada bagian variable view dan kemudian pada baris pertama kita isikan keterangan-keterangan seperti ini, di mana pada kolom name kita tulis misalnya adalah data uji, kemudian pada bagian type kita tulis numerik, untuk width-nya bisa diabaikan, dan untuk desimalnya kita pilih angka 0. Kemudian untuk values di bagian baris pertama itu bisa kita abaikan, missing-nya juga kita bisa abaikan, dan kolom lainnya bisa kita abaikan, dan untuk measure-nya kita pilih scale. Kemudian pada bagian baris kedua kita tuliskan pada kolom name-nya adalah kelompok, kemudian type-nya adalah numerik, dan kolom lainnya bisa diabaikan. Kemudian pada kolom values kita pilih untuk 1 itu sebagai sikap ilmiah dan 2 itu sebagai hasil prestasi. Kita klik OK, kemudian pada kolom lainnya bisa diabaikan dan kita pilih untuk measure-nya adalah scale. Setelah diisikan seperti ini pada kedua baris, kita masuk pada bagian data view. Kita klik menu data view yang terdapat di pojok kiri bawah dari layar PC. Kemudian kita isikan pada kolom data uji adalah nilai atau data yang kita miliki. Kemudian kita berikan angka 1 sebagai simbolisasi bahwa nilai tersebut adalah nilai sikap ilmiah. Kemudian kita masukkan juga untuk data yang kita miliki, yaitu data hasil prestasi, kemudian kita simbolkan atau kita letakkan atau kita ketikkan angka 2 sebagai simbolisasi bahwa itu adalah nilai hasil prestasi. Setelah itu, kita lakukan uji normalitas, di mana sebelum kita masuk pada analisis regresi linear satu prediktor, ada beberapa uji yang harus kita lakukan untuk memenuhi asumsi-asumsi. Di mana uji yang pertama yaitu uji normalitas data. Nah, di sini kita akan melakukan uji normalitas data. Setelah kita masukkan seperti ini, kita lanjutkan dengan mengklik analyze. Kemudian mengklik analyze, kita pilih descriptive statistic. Kemudian kita pilih export. Nah, setelah kita pilih ekspor, kita bisa letakkan data ujinya sebagai data dependent list, kemudian faktor listnya sebagai kelompok. Kita klik statistik, oke, kita klik plots, kemudian kita checklist pada bagian normality plot with test. Kita continue, kemudian kita oke. Maka hasilnya akan ditampilkan ke dalam data berikut ini, seperti ini. Jadi bisa dilihat pada kolom test of normality, pada kolom Kolmogorov-Smirnov untuk signifikasi dari data atau kelompok sikap ilmiah itu ditemukan signifikasinya itu adalah 0,116, di mana nilai ini lebih besar dari taraf signifikasi 0,05. Artinya, data untuk sikap ilmiah adalah terdistribusi normal. Kemudian kita lihat pada hasil prestasi, di mana pada hasil prestasi kita juga temukan bahwa signifikasinya itu sebesar 0,097, yang mana hasil ini lebih besar dari taraf signifikasi 0,05. Sehingga untuk hasil prestasi juga dia datanya terdistribusi normal. Untuk normalitas data kita juga bisa lihat melalui grafik normal QQ plot. Jadi apabila kita lihat di sini, scattering atau dotnya itu berada di sekitar garis linear, maka bisa dikatakan bahwa
datanya itu terdistribusi normal. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji normalitas data, kita juga lakukan uji homogenitas data. Dengan mengklik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian kita klik One Way ANOVA. Kita masukkan data uji sebagai dependent list dan kelompok sebagai faktor. Kemudian kita klik Options, kita pilih Homogeneity of Variances. Kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Test of Homogeneity of Variance pada kolom ini, pada kolom Test of Homogeneity of Variance, based on mean itu ditemukan bahwa signifikasinya itu 0,350. Artinya nilai ini lebih besar dari taraf signifikasi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Artinya apa? Artinya data ini adalah homogen seperti itu. Setelah dilakukan uji homogenitas, kita melanjutkan uji yang ketiga, yaitu uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas, kita membuat suatu format yang berbeda. Jadi, kita bisa new tab atau new file itu untuk menguji linearitas dari data tersebut. Jadi, kita masuk lagi pada variable view. Kita tuliskan di sini misalnya adalah sikap ilmiah. Kemudian partnya kita bisa pilih numerik, untuk bitnya bisa diabaikan, untuk desimalnya kita pilih 0. Kemudian untuk values-nya itu kita bisa abaikan dan labelnya di sini kita bisa tuliskan sebagai sikap ilmiah. Untuk measure-nya kita pilih scale. Kemudian yang kedua kita bisa tuliskan hasil prestasi. Seperti ini, kita jadikan 0, kemudian kita tulis ini adalah hasil prestasi. Kita pilih measure-nya itu scale. Kemudian kita masuk pada data view, kemudian untuk sikap ilmiah, itu kita kopikan saja datanya, seperti ini. Sikap ilmiah, kita masukkan datanya. Ctrl V, kemudian untuk hasil prestasi kita juga masukkan datanya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih menu Analyze, lalu kita klik Compare Means, kemudian kita pilih Means. Kita masukkan sikap ilmiah sebagai dependent list dan hasil prestasi sebagai independent list. Kemudian kita pilih options. Kemudian pada bagian statistik for first layer, pilih test of linearity. Seperti ini. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Hasilnya sudah muncul di layar. Kita lihat pada bagian ANOVA tabel. Kita lihat pada berdasarkan nilai signifikasi. Nah, dari output ini kita bisa peroleh bahwa nilai deviation from linearity itu adalah 0,117, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel sikap ilmiah dan variabel hasil prestasi. Nah, setelah asumsi-asumsi yang dilakukan itu telah terpenuhi, maka barulah kita bisa melakukan analisis regresi linear satu prediktor atau analisis linear sederhana. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada analisis regresi linear sederhana. Nah, kita bisa tetap menggunakan data yang sudah kita buat pada uji kelinearan. Nah, di sini setelah kita masukkan seperti ini, kita klik kembali Analyze, kemudian kita klik Regression.
Nah, kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Setelah kita pilih linear, kita letakkan sikap ilmiah sebagai dependen, kemudian hasil prestasi sebagai independen. Kita pilih metodenya adalah enter, atau metodenya adalah enter. Kemudian kita masuk kepada statistik, kita pilih atau kita checklist pada bagian estimate, confidence interval, kemudian model fit, R-square, dan deskriptif. Oke, kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK untuk mengetahui hasilnya. Nah, dari hasil atau output yang sudah ditampilkan pada layar PC, kita bisa melihat di sini. Nah, tabel korelasi dan model summary ini memberikan deskripsi data penelitian berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap responden dan digunakan sebagai alat uji. Baik, jadi dari hasil output yang ditampilkan, kita lihat pada tabel korelasi, di mana untuk menentukan korelasi, kita lihat di sini ada persen korelasi dengan hasilnya adalah 0,442, di mana hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang nilainya positif antara sikap ilmiah dengan hasil prestasi siswa. Di mana nilai korelasi persen korelasi ini dia berkisar dari 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 maka nilai korelasinya itu semakin kuat. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya tidak minus, artinya dia memiliki hubungan yang positif antara dua variabel. Kemudian kita lihat pada bagian model summary. Jadi bisa dilihat pada kolom ini pada bagian R-square, di mana R-square ini menunjukkan nilai koefisien determinasi yang menentukan besarnya sumbangan atau kontribusi hasil prestasi siswa itu adalah sebesar 0,195 atau sama dengan 19,5% terhadap sikap ilmiah. Sedangkan residunya itu adalah 80,5% yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti, di mana besarnya nilai koefisien determinasi atau R-square ini berkisar antara 0 sampai 1. Jika dalam suatu penelitian itu ditemukan bahwa nilai R-square-nya adalah negatif, maka dapat dijelaskan bahwa variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian semakin kecil nilai koefisien determinasinya, maka variabel bebas X atau prediktor itu memiliki pengaruh yang lemah terhadap variabel terikat Y. Jadi bisa dilihat di sini bahwa variabel X atau prediktornya itu memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel Y-nya. Kemudian kita lihat pada tabel ANOVA, di mana pada tabel ANOVA ini nilai F-nya itu adalah 6,785 dengan taraf signifikasinya adalah 0,015, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sebagai taraf signifikasi yang dipilih. Ya, di mana artinya ini terdapat hubungan fungsional yang signifikan antara variabel hasil prestasi dengan sikap ilmiah. Seperti yang kita tahu, bahwa untuk menilai suatu hubungan fungsional itu kita bisa menggunakan one way ANOVA, di mana untuk pengambilan keputusannya yaitu apabila signifikasi lebih kecil daripada 0,05 maka artinya terdapat hubungan, sedangkan apabila signifikasi lebih besar daripada 0,5 artinya tidak terdapat hubungan fungsional. Kemudian kita lanjut pada bagian tabel koefisien, di mana pada tabel koefisien di sini terdapat nilai 0,481. Ini menunjukkan harga kemiringan atau slope, sedangkan angka 2,979 ini menunjukkan nilai konstanta.
Kedua hasil ini bisa kita gunakan untuk merepresentasikan persamaan garis regresi antara variabel hasil prestasi atau variabel X dengan variabel sikap ilmiah atau variabel Y yang dapat dituliskan ke dalam persamaan Y sama dengan 2,979 plus 0,481X. Koefisien regresi 0,481 itu menunjukkan 0,481 ini menunjukkan bahwa setiap hasil prestasi seseorang bertambah plus 1 poin, maka sikap ilmiahnya akan bertambah sebesar 0,481 poin. Kemudian kita bisa melakukan uji T untuk melihat signifikasi koefisien regresi. Nilai T pada output SPSS dapat juga kita lihat dengan nilai signifikasinya. Nah, seperti ini. Di sini selain terdapat nilai T, juga terdapat nilai signifikasi. Apabila kita menggunakan nilai T, maka kita bandingkan nilai T tabel ini dengan nilai T hasil output ini dengan nilai T tabel. Apabila kita menggunakan nilai signifikasi, kita bisa bandingkan dengan taraf signifikasi yang kita pilih, yaitu sebesar 0,05%. Untuk memudahkan, kita bisa bandingkan saja langsung nilai signifikasi hasil dengan taraf signifikasi yang kita pilih. Yaitu bisa dilihat untuk signifikasi output konstantanya itu adalah sebesar 0,10, lebih kecil dari 0,05. 0,010 lebih kecil dari 0,05, dan untuk hasil prestasi itu mendapatkan taraf signifikasi sebesar 0,015 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil prestasi ini ternyata signifikasi mempengaruhi sikap ilmiah seseorang. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan atau membuat garis regresi dengan program SPSS. Caranya yaitu kita masuk kepada data tadi sebelumnya, kemudian kita pilih menu graph, kita pilih legasi dialog, kemudian kita pilih scatter atau dot. Kemudian kita pilih simple scatter, kita klik define. Kemudian kita letakkan sikap ilmiahnya itu sebagai y-axis, kemudian hasil prestasinya sebagai x-axis. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul grafik seperti ini. Kemudian untuk memunculkan garis linearnya, kita bisa double klik di bagian grafiknya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih pada simbol ini, atau ini adalah add fit line at total. Kita klik, kemudian kita pilih linear, maka akan langsung muncul garis linear regresinya seperti ini. Setelah itu bisa kita close. Nah, di sini akan langsung muncul garis regresinya dengan Y. Di sini persamaan regresinya juga langsung muncul, yaitu Y sama dengan 2,98 plus 0,48X, dan untuk R square linearnya yaitu 0,195. Sekian langkah-langkah analisis regresi linear satu prediktor. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.